Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhanku digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Ah. Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai kalangan. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Juma dan Ratu Entok. Ratu Entok mencari pembelaan di room-roomnya polemikus ya, para penghujat seperti Ustadz Juma ini. Dan teman-teman perlu tahu kenapa kemudian Ratu Entok dijemput paksa. Ya, itu karena memang dia sudah menghina Tuhan Yesus. Ya, bukan masalah gambar itu saja, tetapi narasi-narasi yang dibangunnya dalam penghinaan itu. Dan sebenarnya apakah Ustadz Juma bisa termasuk di dalamnya? Tunggu saja gilirannya, bro. Ya, tunggu saja. Kita sudah punya bukti-bukti semua. Bagaimana Anda kemudian menghujat? Dan salah satu video yang akan saya reaction saat ini sesuai dengan pernyataanmu ya di dalam live menghina umat kekristenan. Dan Anda tantang supaya Anda yang ditangkap ya, karena Anda menantang ya seluruh kependeta yang selama ini juga menghujat Yesus Kristus. Ya maka ya saya percaya bahwa yang meminta akan diberi. Begitu ya. Nah teman sekalian, kita akan membahas ini. Ratu Entok kemudian ditangkap paksa, ya dipanggil paksa oleh Polda. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kemajuan-kemajuan tentang kasus ini. Dan PPP Pemuda Batak Bersatu ini siap mengkawal kasus Ratu Entok ini supaya menjadi efek jerah. Oke. Nah teman sekalian, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh si Juma ya, si mulut besar teman-teman sekalian ya, ketika diskusi di TikTok. Ya, tetapi tidak ada isinya. Ya sudah berapa kali berdiskusi dengan teman-teman Kristen kok yang apa namanya apologet ya. Bahkan Ustadz Juma ini kan pernah naik ke room saya di TV Laskar Kristus di TikTok. Ya, dan pada akhirnya ya dia dikejar oleh Raja Debat. Ya, Raja Debat, dan ya pada akhirnya para Raja Debat minta saya biar apa head to head dengan Ustadz Juma. Oh KO juga, yang dengan kemudian ada alasan pamit karena ada undangan. Iya ya. Nah baik teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu bagaimana kemudian Ustadz Juma murka, marah, dan apa namanya itu menantang ya PBB, menantang MUKI, dan juga apa namanya lembaga-lembaga lain yang telah melaporkan Ratu Entok ya. Dan kita melihat teman-teman sekalian seperti apa ya. Bantu viralkan video ini. Kita akan lihat sampai di mana Ustadz Juma ini ya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Pinjam pisau cukur, cukur bulu paha. Apa yang mau dilapor? Woi. Apa kalian melapor?
Kalau kalau dilaporkan ya saudara kita ini berarti mereka pengecut. Harusnya yang dilaporkan itu yang besar-besar gaungnya. Masa yang kecil-kecil kayak gitu baru orang perlihatkan foto aja suruh gunting rambut mau dilaporin. Ya, cemen lu bro, cemen. Laporkan yang nantang seluruh pendeta untuk berdebat. Ah itu baru hebat. Nah yang dilaporin yang kayak gitu-gitu cuma diperlihatkan foto, memalukan. Kalau kalian punya wajah, dengarkan ya, kalau kalian punya wajah, punya harga diri, malu digituin Tuhan kalian, ya harusnya yang menginjak Bibelmu itu yang kau lapor. Betul. Orang cuma lihat foto, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu. Jangan kayak perempuan, potong rambutmu, dilaporin. Sementara ada yang jelas-jelas menggunakan seragamnya Tuhanmu, joget-joget, kau malah berkongko. Di mana otakmu? Mending habis jangan cebok, colek, gitu. Orang berkata, potong rambutmu. Dia cuma bicara sama foto pun, kamu luka. Kamu luka. Tuhanmu diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung di pohon, kalian malah jilat pantatnya. Kamu nggak sadar Tuhanmu itu digituin? Kamu nggak anggap itu penistaan, malah pahlawan? Bodohnya. Baru-baru ada misionaris datang di tempat kegiatan Islam, apologet Islam. Tuhanmu gambarnya burung merpati, diinjak, dibakar. Mana laporanmu? Mana? Saya ludahin lagi, Akhi. Ludahin lo, Tuhanmu burung merpati. Tuhanmu yang manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhanmu yang burung merpati, 100% burung, 100% Tuhan. Diludahin, dibakar, diinjok, kalian diam, nggak dilapor. Sedeng lu pade. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan si Jumah. Kalau kita balik kata-katanya itu ya, itu tentu saja itu demo besar-besaran ya, demo besar-besaran di Republik Indonesia ini. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, kalian sudah melihat bagaimana kemudian ya dia itu menghubungkan antara kasus Entok ini dengan si logika waktu itu yang menginjak Alkitab ya. Nah teman-teman sekalian, yang pertama yang perlu kita beritahukan kepada Juma, ingat yang melaporkan ini bukan apologet Kristen loh. Yang melaporkan ini juga ya bukan para pendeta. Catat itu ya, catat. Yang melaporkan bukan para pendeta, beda dengan kalian yang berbondong-bondong aliansi ulama ya, seperti kasus siapa itu, si Anabata waktu itu, ya kan? Karena dia bilang apa waktu itu ya, mau sunat itu kah, mau sunat Tuhannya Islam kah, atau bagaimana kah waktu itu? Mana dia berkusunatin dia katanya. Oh langsung dilaporkan itu juga, demo waktu itu ya, ramai waktu itu. Waktu harus ditangkap katanya. Kalau tidak, jangan salahkan kami juga. Ya, jadi artinya bahwa ya itu disertai oleh para ulama ya, aliansi ulama yang ada di Medan pada waktu itu yang mendesak ya Polda Sumut. Nah, yang melaporkan si Entok ini itu adalah ya pemuda Batak Bersatu, kemudian ada
apalagi hurian Batak apalah itu HBP begitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian ya, kalau seandainya Jumat tidak terima kenapa entok harus dilaporkan karena menghina gambar itu ya, seharusnya Jumat datangi dong, Polda di sana itu datang. Saya berharap Jumat ya kita dorong, kita support, ayo Ustaz Jumat, ayo datang ke Polda, lalu Anda nuntut di sana Polda Sumut. Ya, Anda berikan argumentasi Anda terkait, oh itu kan hanya gambar saja, itu belum juga itu gambar Yesus. Silakan Anda berargumentasi, apakah kemudian Ratu Entok bisa dibebaskan dari jerat hukum. Nanti kita akan lihat bagaimana perjuangan api, ya kan? Anda kan sebagai ketuanya, ya kan? Lalu teman-teman sekalian, tadi juga si Juma tantang tuh. Ya tantang, ya kurang lebih tantang pelapor ya. Yang melaporkan kan ada beberapa lembaga itu. Ya lembaga kemasyarakatan di Kota Medan yang melaporkan si Entok. Nah sekarang Juma menantang itu, laporkan saya ini yang menantang seluruh pendeta-pendeta. Tantangnya pendeta. Itu siapa namanya? Ya udah dibalas itu oleh si Rudi ya, Bang Rudi, si sang debater. Ya, tantang seluruh para ulama juga. Ya, dia tantang juga itu. Bahkan Ustadz Juma ditantangnya. Berdebatlah, lawanlah dia. Teman-teman, satu hal saya kasih tahu, kenapa Juma menantangnya pendeta-pendeta? Karena pendeta tentu saja sibuk mengurusi jemaatnya, ya kan? Tidak paham tentang Al-Quran, hadis, istimewa ulama, kitab kuning, ya kan? Dan kitab-kitab yang dipercayai oleh umat Islam, yang dipercaya oleh Juma ini, teman-teman sekalian, tidak dikuasai oleh para pendeta, termasuk saya, teman-teman sekalian. Saya sebagai gembala, sekalipun saya terjun dalam apologet untuk meluruskan, membela iman kita, tapi saya jarang bahas Islam. Kenapa? Karena saya, ya pertama, tidak penting buat saya, ya, karena toh juga kalau bongkar-bongkar itu, saya open camp. Ya sudah lama saya diciduk, teman-teman sekalian. Jangankan itu kiamat saja yang tidak ketahuan wajahnya, raja debat saja, Sofiatul saja. Ya bahkan beberapa apologet Kristen yang tinggal di Indonesia yang tidak open camp saja itu dicari. Ya, kiamat saja sampai didatangi loh, walaupun itu salah orang ya. Ya, kalau memang itu kiamat, otomatis sudah ditangkap sampai pada hari ini. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Juma tadi terkait tentang yang dihina, nonot Tuhan, disunat dan segala macam, disalibkan, lalu orang Kristen tidak marah. Juma, Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia. Dan tujuannya bukan karena dianggap pahlawan, karena memang Allah berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Satu karya, yaitu penebusan bagi manusia yang berdosa. Karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah mengambil rupa seorang manusia, inisiatif Allah sendiri. Ya, dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu firman Allah, firman Elohim. Lalu ketika menjadi manusia, dia tunduk dan taat kepada hukum-hukum Yahudi, tunduk kepada hukum Taurat, dan dia melakukan, makanya dia disunat umur 8 hari. Karena dia orang Yahudi, tunduk pada hukum-hukum Yahudi. Dan pada akhirnya ya, dia mencapai salib karena memang itulah tujuan Allah menjadi manusia melalui firman-Nya. Ya, untuk mati di kayu salib. Dengan matinya di kayu salib, dia mengerjakan keselamatan. Dia yang tadinya tidak mengenal dosa, dia yang tadinya tidak terkutuk, dia yang tadinya tidak punya salah, tetapi dibuatnya menjadi salah, menjadi berdosa karena saya dan karena manusia. Dan di situ tidak termasuk Juma. Ya karena Juma memang ya itu mungkin udah orang-orang yang ditentukan untuk binasa, teman-teman sekalian. Karena Yohanes 3:16 berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang Juma percaya enggak dengan karya salib? Tidak. Makanya katakan dia adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa.
Iya ya. Tapi secara agama dia, secara Islam, oh dia agama yang benar, dia itu pasti surga, akan mendapat 72 bidadari. Itu sudah pasti. Apalagi dia kan pejuang ini, ketua daripada API, Apologet Islam Indonesia. Ya otomatis ya, dia pasti mendapatkan surga secara perspektif dan agamanya. Ya. Kalau di tolak ukurnya adalah agama Kristen, ajaran Kristen, Jumat tidak terhitung sama sekali, secuil pun tidak terhitung ya di dalamnya sebagai orang yang beriman dan percaya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, semua hujatan-hujatan Ustadz Juma, Ratu Entok, Nurah Aritonang, Uni Rifa dan yang lain-lain, semuanya itu sampah. Iya kan? Kenapa sampah? Karena mereka tidak mengerti tentang natur kemanusiaan Yesus. Tadi dia hujat tuh ya, 100% Allah, 100% manusia, 100% burung, 100% juga Tuhan. Ya, lalu katanya diludahi, diinjak-injak begitu. Hanya karena itu belum viral saja Ustaz. Cuma Ratu Entok ini kan sudah memang viral dan membuat kegaduhan. Dan kalaupun ini ya dilaporkan, ya polisi itu punya perhitungan begitu, sehingga tidak mudah juga bertindak ya. Oleh karenanya kita serahkan semua kepada hukum. Orang Kristen akan memaafkan bukan karena cemen ya. Orang Kristen pasti memaafkan Ratu Entok, sudah kita memaafkan ya. Tetapi lembaga kemasyarakatan yang sudah memberikan laporan itulah yang berjuang ya. Sama kok kalau Juma keberatan, oh kami sudah memaafkan tapi hukum tetap berjalan, kamu bilang kami cemen. Bagaimana kemudian Anda melakukannya kepada Ustadz mantan Ustadz ya, atau haji waktu itu ya, Muhammad Kace sudah minta maaf ya, atau terakhir Gilbert sudah minta maaf ya kan, tapi itu juga hukum tetap berjalan, hukum tetap ditegakkan, sama dong. Oke, baik teman-teman sekalian ya, demikianlah penjelasan kita, dan viralkan video ini supaya memang Ustadz Juma yang minta untuk diproses biar juga segera diproses oleh pihak kepolisian, karena kalau dimintakan bukti-bukti sudah banyak bukti-bukti penghujatan yang dilakukan oleh Juma. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.